Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdulin. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Pasundan Bandung, angkatan 1 tahun 2020. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 1 Pangandaran. Berikut adalah praktik pembelajaran uji kinerja yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sekarang kan kita istilahnya dunia sedang menghadapi cobaan ya, yaitu dengan pandemi virus corona, di mana kita juga sebagai kalian sebagai siswa juga terkena dampaknya, yaitu dengan belajar dari rumah dengan daring. Nah, jadi begini, sering nonton ini nggak berita tentang penyebaran virus corona? Pernah ini nggak namanya dengar ini di berita tentang penyebaran virus corona? Itu asalnya dari mana? Asalnya dari Cina. Nah, dari Cina itu lalu menyebar ke seluruh dunia. Karena apa? Karena mobilitas orang yang maksudnya dari Cina ada yang kemana lalu menyebarkan. Nah, penyebaran yang sangat cepat itu mengakibatkan pandemi ini, corona ini cepat sekali menyebar. Jadi misalkan nih kalian berkumpul 5 orang, terus ternyata ada 1 orang yang tertular. Nah, ternyata setelah kalian pulang masing-masing semuanya juga tertular. Terus kalian kan sudah tertular nih yang 5 orang ini nih. Nah, terus pulang ke rumah bertemu keluarga, ternyata keluarganya tertular. Kemudian salah satu keluarganya ada yang misalkan pergi ke Jakarta. Nah, ternyata dia juga menularkan di Jakarta, dan seterusnya sehingga sehingga virus itu tuh cepat sekali menyebar. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah deret geometri. Nah, untuk apa sih deret geometri? Jadi begini, misalkan nih kita kan sekarang tinggal di Pangandaran. Pangandaran itu penduduknya sekitar kurang lebih 500.000 orang lah, kurang lebih 500.000 orang. Nah, ketika misalkan ada virus ada pandemi ini, ada 1 orang aja tertular. Nah, kalau misalkan penularannya itu masif dan tidak bisa diobati, nah kita tuh bisa tahu dengan mempelajari polanya, kita bisa tahu kapan semua orang akan tertular, sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Nah, harapannya setelah mempelajari materi deret geometri, kalian bisa mengaitkan antara barisan geometri dengan konsep deret geometri. Setelah itu kalian juga bisa menggunakan konsep deret geometri untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya pernah ada yang kan di SMP dulu pernah belajar barisan aritmatika ya, barisan deret pernah ya. Sekarang kita akan belajar geometri. Apa itu geometri? Tahu nggak? Bedanya apa sih dengan aritmatika? Nah, kalau geometri, kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar aritmatika. Nah, dalam aritmatika itu yang digunakan adalah ini. Bedanya. Jadi bedanya sama dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, semuanya bedanya sama, selisihnya sama. Tetapi dalam geometri itu yang digunakan bukan selisih atau bedanya, tetapi rasio.
bagaimana bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu kita biasanya mencari suku kesekian, tetapi kalau deret kita mencarinya jumlah suku ke n. Sebelum kita masuk materi, silakan kalian kerjakan soal yang nantinya akan saya gunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Nah, soalnya seperti ini. Sebentar. Pak. Ayo. Silakan. 5 menit saja, bisa nggak bisa silakan kalian upload nanti ke Google Classroom masing-masing. Tempatnya sudah saya sediakan, silakan tinggal kalian kerjakan sebisanya lalu upload. Oke, selesai? Selesai. Oke, sip. Nah, sebelum mulai ke permasalahan, apakah ada yang ditanyakan? Suaranya nggak jelas ya? Oh. Halo. Coba aing nempukeun beungeut naon? Aing mah. Bapak ka mana? Aya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi ya. Jadi begini, misalkan nih penyebaran virus corona itu seperti ini ilustrasinya. Yang pertama, misalkan kita ada sebuah perusahaan yang sedang mengadakan rapat. Nah, kebetulan salah satu misalkan komisarisnya ada 4. Nah, kebetulan salah satu komisarisnya itu habis pulang dari Cina. Nah, ternyata tidak sadar satu orang itu tertular virus. Nah, kemudian virus itu orang tersebut ternyata menularkan kepada 3 orang rekan bisnisnya. Setelah rapat, mereka berempat itu kemudian pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah pulang ke rumah masing-masing kan mereka mempunyai istri ya. Istri misalkan oke lah kita anggap sama, keempat orang itu mempunyai istri dan 2 orang anak. Nah, ternyata hari berikutnya mereka itu semua keluarga yang 4 orang tadi itu tertular virus. Artinya apa? Artinya 1 orang itu dari 4 orang yang kemarin sudah rapat menularkan kepada
3 anggota keluarga masing-masing. Nah, setelah itu hari berikutnya ternyata si yang satu keluarga kan tadi isinya ada 4 ya. Itu main keluar dan mereka menularkan kepada 3 orang lainnya dan begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya apabila misalkan nih tadi di sebuah pulau itu penduduknya 1.048.576 jiwa. Nah, menurut kalian kira-kira kalau misalkan semua orang tidak sadar atau tidak ada obatnya lah ya, dan setiap hari penularannya konsisten seperti itu, kira-kira berapa hari semua penduduk kota yang ada dalam pulau tersebut akan tertular virus? Nggak tahu. Nah, makanya sekarang oke tuh kalau seperti itu. Oke, kita pahami bareng-bareng dulu permasalahannya ya. Nih, yang pertama ada 4 orang ya, 4 orang. Nah, mereka itu kan sedang rapat misalkan. Nah, setelah itu, kebetulan salah satu dari keempat orang tersebut itu habis pulang dari Cina misalkan. Nah, ternyata dari keempat orang itu 1 orang itu yang baru pulang dari Cina itu tertular virus. Nah, dan hari itu juga si orang tersebut menularkan kepada 3 orang rekan kerjanya. Nah, berarti pada hari tersebut berapa orang yang terkena virus? 3, 4. 3 sama yang sebelumnya sudah tertular, berarti ada jumlahnya ada 4 orang. Nah, setelah itu mereka itu pulang ke rumah masing-masing dan kebetulan mereka itu semuanya punya 2 orang anak dan 1 orang istri. Setelah pulang sampai rumah, nah mereka itu semuanya menularkan kepada keluarganya. Berarti 1 orang menularkan kepada berapa? 3 orang. 3 orang. Tadi kan ada yang ikut rapat berapa? 4 ya? 4. Nah, 4 orang itu menularkan kepada Istri dan anaknya. Nah, sekarang berarti semua yang tertular berapa? Anggap ini tidak ada yang meninggal ya. 16 orang, Pak. Berapa? 16 orang ya. Jadi pada hari kedua yang tertular 16 orang. Nah, sekarang yang selanjutnya si 4 keluarga itu berarti kan masing-masing keluarga 4 orang. Itu main keluar dan menularkan kepada 3 orang lainnya. Begitu juga seterusnya. Nah, sekarang begini saja dulu sebelum menjawab pertanyaan. Nah, kalian ditulis dulu semuanya. Hari pertama itu berapa yang positif, jumlah semua orang yang positif ya. Terus hari kedua sampai hari kelima. Udah segitu aja dulu. Terus setelah itu kamu buat barisan geometrinya. Jadi dari yang hari pertama berapa, hari kedua berapa dan seterusnya. Setelah itu kamu amati barisan yang terbentuk, kemudian kamu cari bagaimana cara untuk menentukan suku selanjutnya. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, silakan kalian diskusikan. Siap. Dimulai. Yuk, saya mute dulu. Saya menyaksikan kamu. Kalau ada yang salah nanti akan saya koreksi. Silakan. Tadi kan rapat 4 orang, Pak. Ya. Halo? Menularkan kepada anak dan istrinya 3 orang. Ya. Oke lah tuh. Seri. Sok didata dulu kayak kemarin. Nih, saya tunjukin ya.
Tahap pertama kamu buat dulu. Hari pertama itu berapa orang, hari kedua berapa orang, hari ketiga berapa orang, sampai hari kelima be minimal. Nah setelah itu buat barisannya tuh. Setelah dibuat barisannya kamu amati dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya. Nah setelah itu kamu amati polanya, terus cari bagaimana cara menentukan suku selanjutnya. Itu be dulu. Pak, Ya. Oh ya, silakan. barisan geometri kan barisan bilangan yang dimana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya. Ya. Berarti dari soal yang ke-1, hari pertama kan 4, Ya. hari kedua 16, berarti hari selanjutnya 16 dikali 4. 16 dikali 4. Terus Terus selanjutnya 64 hasilnya dikali 4 lagi. Dapat 256. Oh, Kemudian hari kelima hari kelima hari kelima jadi 1024. 1024. Nah, berarti intinya bagaimana untuk menentukan jumlah yang terinfeksi itu pada hari selanjutnya? Hah? Berarti setiap bilangan sebelumnya dikali 4. Setiap bilangan sebelumnya dikali. Kali 4. Oke. Setiap bilangan sebelumnya dikali 4 ya. Yang lain? Ada yang lain? Yang lain gimana caranya? Barangkali Yang lain cara mah berbeda. ikut, Pak. Hah? Yang lain mah ikut, urut, Pak. Oh, ya Allah ikut atuh. Ya siapa tahu kan punya ini apa? Punya pemikiran yang berbeda. Karena yang berbeda. Ya, punya pola yang berbeda. Ya, kalau misalkan ada, sok silahkan diungkapkan. Ayo Yat, ayo Yat. Ayo. Oke, kalau misalkan Hah? Wadli pinter matematika. Jadi benar ya tadi untuk apa ya, hari pertama 4, hari kedua tadi berapa teh? 16 ya. Iya, Pak. Hari ketiga 64. 64. Nah, jadi untuk menentukan hari selanjutnya teh dikali dengan 4. 4 ya, jadi bilangan sebelumnya. Nah, sekarang begini. Apa namanya? Kalau penduduk pulau tersebut adalah 1.040.576 jiwa. Nah, kira-kira nih, coba kalian bisa mencari nggak berapa hari semua penduduk kota tersebut akan tertular oleh virus? Coba silahkan diskusikan. Berapa juta, Pak? Persen, Pak? 1.048.576. 1.048.576. Silakan. Itu tadi hasil akhir berapa ribu ya? Yang dikali 4. Harum, tadi berapa hari kelima? Kelima 1024. Hah? 1000? 1024.
gini ya tuh, coba kamu dicari itu diurut di apa namanya, nanti hari ke-6 berapa, hari ke-7 berapa, sampai mendekati angka berapa tadi jumlah penduduknya teh? 1.048.576. Coba itu kalau dicari dengan pola yang tadi sampai hari keberapa? Sok. Nanti ditulis semua tiap harinya. Hari ini berapa, hari ke-5 berapa, hari ke-6 berapa dan seterusnya. Sampai nanti kalian ketemu untuk mendekati semua total jumlah penduduk dalam suatu pulau tersebut. Hari ke-9 bukan Pak? Hari ke-9. Nah, coba ini disebutkan ininya apa? Hari pertama berapa sampai hari ke-9? Harus disebutin Pak. Ya. Ya biar tahu. Udah Pak, bentar. So, Hari pertama teh tadi 4 ya Pak? Ya. Apa 16? 4. Sok. Hari keempat berapa? Hari pertama berapa? Terus sampai tadi kamu bilang hari ke-9 ya. Nah, sampai hari ke-9 coba jumlahnya berapa? Oke Pak, bentar. Sok, siap. Silahkan. Hari pertama 4. 9 persen berapa Wak? Bentar. Hari pertama 4. Terus Hari kedua 16. Hari ketiga 64. yuk. Hari kelima 256. Hari keempat 256. Terus Hari ketiga 1024. hari kelima tuh. Kenal. Lima. Ya. 5. Hari ke-6 4096. Terus Hari kedua 384. terus Hari ke-8 65.536. 300 meren. Mau uang guys. Cakol lanjutin Wak. terus lanjut Bentar Pak lah. Sama yang lain Pak, yang pusing Pak. Sok Gina sama Gina itu enggak tadi. Hitung. Sok hari pertama berapa? Hari pertama 4. Terus Hari kedua 16. Hari ketiga 64. Hari keempat 256. Hari kelima 1024. Hari keenam 4096. Hari ketujuh 16.384. Hari ke-8 65.336. Hari ke-9 262. 292.144. Hari ke-10 1.400.000. ya terus 1.100.000 sih. 1.480.50 ibra gitu. Ngomongnya susah. 1.048.000 meren. 1.048.576. 76. Oke. Nah, jadi pada hari keberapa itu seluruh penduduk kota tertular virus?
10. 10,5 hari. Enggak pada hari ke 10 ya, oke, pada hari ke 10. Nah, itu kan istilahnya baru apa ya? Kalau dibilang sulit mencari segitu ya, cuman masih sedikit lah. Artinya apa ya? Yang kalian deret yang kalian hitung tuh masih sedikit. Nah, sekarang begini. Kalau misalkan se-Indonesia yang jumlah penduduknya 200, kata Bang Roma Irama mah lebih dari 205 juta jiwa kan, sekitar 250 lebih lah sekarang, 250 juta jiwa. Nah pertanyaannya, berapa hari jika polanya seperti yang saya jelaskan tadi, berapa hari semua warga Indonesia akan tertular virus? Nah kira-kira coba kalau menghitung satu-satu itu lama apa enggak? Lama. Nah lama. Oke, lama ya. Nah itulah salah satu pentingnya belajar geometri. Jadi kita tidak usah apa ya istilahnya, kan matematika yang sudah saya jelaskan kemarin fungsinya ada mempermudah kan, mempermudah dalam pekerjaan manusia, dalam pekerjaan kita lah. Makanya jika deret yang kita hitung, jumlah n yang kita cari gitulah sudah terlalu banyak, nah maka akan ada bantuan dari matematika, yaitu dengan menggunakan rumus deret geometri. Seperti apa bentuknya? Nah sebenarnya begini, di dalam sekarang ya, yang dimana kalian itu sudah sudah pintar menggunakan gadget, sudah pintar searching. Sebenarnya kalian bisa mencari berbagai informasi tentang materi ini di internet kalau mau. Nah pertanyaannya kan sekarang tinggal mau atau enggak, iya kan? Nah ini sebentar, saya akan kasih sedikit apa ya, materi ya. Kelihatan nggak screen-nya? Screen-nya kelihatan nggak? Halo? Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sebentar. Ada lila ya. Nah, ini adalah konsep dari barisan geometri. Nah, nih deret geometri. Tinggal ketemu ini. Rumusnya adalah Sn sama dengan A R pangkat n-1 R-1 berlaku jika n lebih besar daripada 1. Nah, ini dari mana? Ini dari mana? Nah, proses untuk mencari ini yang pertama gini, bahwa A ditambah AR tambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat n-1. Nah, SN-nya atau jumlah suku ke N itu adalah kan penambahan dari A tambah AR dan seterusnya sampai AR n-1. Nah, sekarang posisinya R kali SN. Nah, R kali SN maksudnya apa sih? Coba. Maksudnya adalah dari yang ini, dari yang barisan ini, kedua ruas dikali R. Maka ini yang tadinya SN jadi RSN. Ini yang tadinya A jadi AR. Ini yang tadinya AR jadi karena kali R berarti AR kuadrat dan seterusnya. Sampai menjadi ini yang tadinya AR N-1 jadi R pangkat N.
kemudian kita eliminasi. N. Ya, dieliminasi maksudnya apa sih? Nah, dieliminasi itu maksudnya biar gini, yang tersisa hanya A saja. Jadi AR sama ini sama ini. Nah, maka SN dikurangi ini, SN-nya dikurangi R SN. Ini sama dengan A. Kenapa ini A? Karena apa? Karena A-nya itu pengurangnya nggak ada temennya. Nah, terus kenapa ini 0? 0 dari mana? 0 dari AR dikurangi AR. Ya, 0. Ini juga 0 kan? Terus sampai ini 0. Ditambah, nah ini salah nih. Oh, dikurangi bener Ketang, karena apa? Di sini sudah tidak ada lagi karena plus min, jadinya min AR pangkat N. Makanya nih. Nah, sekarang ini 1 min R dalam kurung SN dari mana? Nah, ini difaktorkan karena ini ada SN, ada SN, ada R, maka SN-nya kita keluarkan. Jadi ini 1, ini R, ini SN. Maksudnya apa? Ketika SN ini dikali 1 kan jadinya ini SN, SN kali R, R sama dengan A min A pangkat R sama dengan. Nah, sama juga ini difaktorkan A min A R pangkat N, jadi A 1 min R pangkat N, A nya dipindah di luar. Nah, setelah itu SN nya adalah yang ini A juga 1 min R pangkat N per 1 min R nya dari sini, dengan R tidak boleh sama dengan 1. Kenapa R tidak boleh sama dengan 1? Sebenarnya semua pembagian itu mempunyai syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh 0, karena ketika penyebutnya 0 berarti itu sudah artinya tidak terdefinisikan. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ditulis nggak ini? Mau ditulis nggak? Enggak. Hah? Oke? Mengerti? Oke. Oke. Sedikit. Wah, banyak ya. Ya, banyak. Nah, dari semua yang kita pelajari tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Sok, silakan simpulkan. Arup. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan atau pola tertentu yang dihubungkan oleh tanda koma. Sedangkan deret adalah jumlah dari barisan yang dihubungkan dengan tanda tambah. Rumusnya, yaitu suku N sama dengan A dikali rasio pangkat N min 1 dalam kurung dibagi rasio min 1. Dibagi rasio min 1 untuk evaluasi. Nah, kalian silakan 5 menit kerjakan. Nah, setelah itu langsung kalian upload ke Google Classroom ya. 5 menit cukup apa 10 menit? Cukup 5 menit. Cukup ya. Oke. Nah, akan saya tayangkan soalnya. Sebentar. Ada kelihatan? Halo? Ya, kelihatan. Kelihatan. Oke, sip. Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Selesai? Belum. Belum, Pak. Oke. Salam. Kira-kira nih pengalaman apa yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran yang sedang kita lakukan dari tadi? Sok, silakan. Ya, memahami pola penyebaran virus Terus?
dari satu orang hingga berjuta-juta. Ya. Jadi kamu apa yang belum kamu pahami? Tentang rumus yang tadi Pak, Oh, rumus yang mana? itu yang tadi lah yang R. Oh. Oh, masih bingung itu ya? Bingung banget lah. Oke. Sekarang apa ya langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk memahami apa yang belum kamu pahami? Mendekati seseorang yang sudah paham. Terus? Maksudnya untuk nyontek ilmunya Pak, Oh. bukan nyontek jawabannya. Oke. Jangan salah paham dulu. Oke, ya setelah ini, nah permasalahan yang sudah kalian pecahkan tadi, silahkan ditulis dengan baik, lalu upload juga ke Google Classroom kalian ya. Di sana sudah saya sediakan tempat uploadnya, silahkan kalian upload lah masing ke Google Classroom masing-masing. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir, maka kita akhiri proses pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas kesediaannya. Sairi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.